Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur film cerita Dragon Ball Super kelanjutannya nih guys. Di episode sebelumnya, setelah Goku Black dan Goku bertempur, di sini akhirnya Goku Black kembali ke masa depan. Namun sebelum kembali ke masa depan, di sini si Goku Black ini menghancurkan mesin waktu. Karena mesin waktu Trans dihancurkan, di sini Goku, Vegeta dan semua bingung bagaimana cara untuk mengalahkan Black dan bagaimana cara mereka untuk ke masa depan. Karena di sini satu-satunya mesin waktu ini telah dihancurkan. Namun di sini Bulma kemudian mengingat-ingat kembali. Nah, jadi begini teman-teman, dulu waktu di Cell Saga, si Bulma ini mendapat informasi dari warga ada sebuah benda yang mirip dengan mesin waktu yang dibawa oleh Trans. Nah, mesin waktu ini adalah mesin waktu yang dibawa Cell dari masa depan. Jadi si Cell itu datang dari masa depan melalui mesin waktu. Jadi ini kita gambarkan ini timeline yang berbeda nih. Timeline Trans yang dari masa depan dan timeline yang Cell datang dari masa depan. Di sini mesin waktu itu disimpan oleh Bulma. Nah, sebelum si Trans kembali ke masa depan, di sini Bulma meminta mesin waktu yang dibawa oleh Cell itu agar disimpan olehnya untuk diteliti lebih lanjut. Namun pada saat itu penelitian terhenti karena di sini sistem mekanisme mesin waktu itu sangatlah rumit untuk dilakukan oleh Bulma yang dulu. Nah, beda lagi dengan Bulma yang sekarang karena Bulma yang sekarang ini telah mendapatkan memo dari Bulma masa depan sehingga di sini ada pencerahan untuk mesin waktu tersebut. Sambil menunggu mesin waktu diperbaiki, di sini akhirnya Goku dan Vegeta berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Di sini si Goku juga meminta kepada Whis agar dirinya dilatih. Namun di sini si Whis sedikit malas karena tentang adanya orang yang mengacak-ngacak waktu ini. Nah, di sini si Beru sama si Whis juga curiga nih karena yang dipakai si Goku Black itu adalah cincin waktu. Sedangkan cincin waktu tersebut hanya bisa digunakan oleh seorang Kaioshin dan mereka kini mencari kebenarannya nih tentang cincin waktu tersebut. Nah, sambil menunggu Whis dan Berus yang mencari kebenaran tentang cincin waktu tersebut, di sini Trunks bertanya kepada Piccolo di mana Gohan. Jadi dia ini flashback lah, dia kangen kepada Gohan. Gohan itu kan satu-satunya kerabat yang dia miliki di masa depan yang akhirnya dibunuh oleh android. Di sini si Piccolo berkata bahwa Gohan itu tidak sekuat dulu. Yang dia lakukan saat ini hanyalah fokus untuk menjadi ilmuwan dan mewujudkan cita-citanya. Di sini si Gohan juga sudah mempunyai keluarga yang sangat bahagia. Dia sudah menikah bersama Videl dan mempunyai anak yang bernama Pan. Di sini Trunks merasa sangat senang. Akhirnya cita-cita Gohan yang dulu terkabulkan. Setelah Trunks di sini bertemu Gohan, dia akhirnya semakin sadar untuk apa dia berjuang selama ini. Dia akan berjuang untuk kedamaian di masa depan. Seandainya masa depan itu tidak seperti itu, mungkin dia juga sudah berkeluarga seperti Gohan saat ini. Tak lama setelah itu, Trunks pamitan kepada Gohan dan kembali ke Capsule Corporation untuk menanyakan kabar tentang mesin waktunya. Nah, di sini si Trunks tidak melihat Son Goku. Ternyata si Berus dan Whis sudah datang dan memberi kabar bahwa ada seseorang yang mirip seperti Black, pacar tenaganya, yang berada di alam semesta ke-10. Nah, di sini si cincin waktu tersebut juga sama yang dipakai oleh Kaioshin alam semesta ke-10. Nah, penasaran kan? Di sini akhirnya Goku, Whis dan Berus pergi ke alam semesta 10 untuk mencari kebenarannya nih. Oke guys, sekarang saya akan menceritakan tentang kejadian yang ada di alam semesta ke-10. Di sini terlihat tentang seseorang yang membawa teh. Nah, siapakah orang ini? Apakah dia Kaioshin alam semesta ke-10? Dan ternyata bukan guys. Orang ini bernama Zamasu. Dia itu didikan untuk menjadi calon Kaioshin alam semesta ke-10. Nah, Kaioshin yang ada di alam semesta ke-10 ini bernama Gowas. Gowas di sini memberikan pelajaran tentang bagaimana menjadi seorang Kaioshin yang baik. Nah, di sini si Zamasu juga termasuk calon Kaioshin kandidat terkuat di antara para Kaioshin di alam semesta yang lainnya nih teman-teman. Di sini si Gowas sangat kagum akan skill yang dipunyai oleh si Zamasu ini. Namun di sini ada satu hal yang mengganjal pikiran Gowas, yaitu kepribadian Zamasu. Jadi di sini si Zamasu ini mempunyai tingkat keadilan dan kebijaksanaan yang tinggi. Jadi menurut si Zamasu di sini untuk mewujudkan kedamaian di alam semesta, manusia itu harus dihancurkan dan dimusnahkan. Karena apa?
Di sini si Zamas melihat manusia itu sumber bencana. Di sini si Zamas berpikir untuk apa manusia diciptakan. Dia sudah diberi akal pikiran yang sehat oleh dewa, namun di sini disalahgunakan dengan cara bertempur, peperangan yang tidak henti dan membuat kekacauan di seluruh alam semesta. Dan di sini dia berpikir manusia itu harus dilenyapkan. Di sini Gowa sangat marah kepada Zamas bahwa pola pikir seperti itu salah. Di sini selalu ada dua kepribadian, ada jahat, ada buruk. Tugas kita sebagai seorang Kaioshin adalah menciptakan dan melindungi mereka. Untuk penghancuran itu sudah ada tugasnya khusus, yaitu Hakkaishin atau dewa penghancur. Nah, akhirnya Whis, Beerus, dan Goku tiba di alam semesta ke-10. Di sini mereka akhirnya bertemu dengan Gowas dan Zamas. Di sini Whis dan Beerus menanyakan tentang keberadaan cincin waktu. Gowas langsung menuju kuil kediamannya dan dia memberitahu Beerus dan Whis bahwa cincin waktu ini masih aman dan berada di tangannya. Nah, di sini akhirnya si Beerus dan Whis ini percayalah. Namun di sini ada satu lagi yang mengganjal pikiran mereka, yaitu hawa energi yang ditimbulkan oleh Zamas mirip sekali dengan pancaran tenaga yang dimiliki oleh si Black. Nah, di sini akhirnya Goku meminta izin kepada Zamas untuk berlatih tanding. Di sini sebenarnya si Zamas tidak mau, dia gengsi. Bagaimana ini? Kenapa manusia kurang ajar terhadap dewa seperti ini? Dan kenapa manusia juga punya hubungan erat dengan dewa kehancuran atau Hakkaishin? Namun di sini si Gowas berkata bahwa Zamas, ladeni saja keinginannya. Ini salah satu ya buat belajar juga lah untuk dia lebih mengenal tentang manusia. Setelah Zamas dikalahkan, di sini Gowa sangat kaget sekali. Ternyata di alam semesta ini ada manusia yang mampu mengalahkan seorang dewa. Di sini yang tambah kaget ya tentu saja si Zamas. Dia ini kaget ternyata manusia itu bisa sehebat ini, dan itu semakin menguatkan pikirannya bahwa manusia ini adalah benar-benar ancaman bagi alam semesta. Tak lama setelah itu, akhirnya Whis, Beerus, dan Goku pamit. Di perjalanan, mereka membicarakan tentang kekuatan yang dimiliki Zamas. Mereka berpikir bahwa fix Zamas adalah Black, karena di sini terdapat kemiripan yang sangat mirip pancaran tenaga Black dan energi yang dimiliki Zamas pada saat bertarung melawan Goku tadi. Namun untuk menghukum Zamas di masa ini, mereka masih belum punya bukti yang akurat, karena di sini ya jelas si Zamas ini belum melakukan kejahatan dan belum tahu apa-apa. Ditambah si Zamas ini baru pertama kali mengenal Goku, sedangkan si Black Goku ini sudah sangat familiar sekali dengan Son Goku ini. Setelah dikalahkan Goku, di sini Zamas galau, dia kebingungan. Di satu sisi dia mengakui bahwa manusia itu hebat, namun di sisi lain dia semakin membenci tentang keberadaan manusia yang kurang ajar terhadap dewa. Untuk menghilangkan kegalauan pada anak didiknya, di sini akhirnya Gowas memberikan pemahaman kembali kepada Zamas tentang makhluk hidup. Di sini Gowas memperlihatkan kepada Zamas tentang sebuah peradaban. Di sini dia memperlihatkan bahwa ada sebuah planet yang bernama planet Babari. Di sini dia melihatkan bahwa ada sesosok makhluk seperti manusia. Di sini barbar sekali nih mereka, saling pukul, saling menyerang. Di sini si Zamas berkata, ya itulah manusia, tidak ada habisnya seperti itu. Mereka layak untuk dihancurkan dan dimusnahkan. Namun di sini si Gowas berkata, ayo kita pergi ke 1000 tahun mendatang. Gowas mengajak Zamas menuju kuil. Di sini dia mengeluarkan sebuah cincin waktu yang tadi diperlihatkan kepada Whis dan Beerus. Di sini dia menjelaskan bahwa cincin tersebut bisa membawa kita ke masa depan, tapi tidak untuk ke masa lalu. Tapi untuk menggunakan cincin tersebut, di sini hanya seorang Kaioshin yang bisa. Nah, di sini si Gowas memberikan anting Potara kepada si Zamas satu agar dia, bolehlah kamu menjadi Kaioshin untuk hari ini saja, agar kamu membuktikan bahwa manusia itu memiliki peradaban. Dan akhirnya mereka pergi ke planet Babari menggunakan cincin waktu tersebut dan pergi ke 1000 tahun mendatang. Nah, ternyata sangat disayangkan di planet Babari ini memang terjadi sebuah peradaban yang sangat signifikan. Namun di sini ternyata peperangan ini tidak henti-hentinya. Zamas melihat di sini bahwa manusia itu tidak akan berubah-ubah, akan terus seperti ini. Sampai akhirnya terdapat momen di sini ada sebuah suku Babari yang mendekati mereka berdua. Di sini Zamas yang sudah puncaknya kesal terhadap manusia membunuh suku tersebut. Di sini Gowas marah sekali. Kenapa kamu melakukan itu, Zamas? Kenapa kamu membunuh? Bukannya kita bisa kembali ke masa lalu? Nah, di sini akhirnya Zamas ini membunuh untuk pertama kalinya nih, teman-teman. Untuk meredakan emosi anak didiknya, di sini akhirnya Gowas membawa kembali si Zamas ke masa lalu, dan di sini dia akan menenangkan anak didiknya tersebut.
Oke guys, kita beralih ke planet Berus. Di sini, di saat Berus dan Whis sedang memikirkan bagaimana caranya membuktikan bahwa Zamasu itu bersalah, di sini tiba-tiba ada panggilan dari Zeno nih. Jadi di sini si Zeno meminta kepada Whis dan Berus agar dia ini ingin sekali bertemu dengan Son Goku. Nah, di sini tentu si Berus sangat kaget. Untuk apa? Ada kepentingan apa ini Zeno bertemu dengan Goku? Dan di sini kemudian si Goku dipanggil. Di sini si Berus sangat khawatir. Khawatirnya kenapa? Ya tahu kan di sini si Goku ini orangnya ceplas-ceplos. Di sini si Berus juga menitipkan bahwa Goku ini harus menjaga sikap di hadapan Zeno, karena kalau kamu bertindak kurang ajar dan membuat si Zeno ini tidak enak oleh kamu, alam semesta ini akan dilenyapkan begitu saja. Zeno itu sangat mengerikan. Berus meminta tolong kepada Kaioshin agar menjaga selalu Goku. Kalau dia bersikap kurang ajar, tolong diperhatikan. Nah, di sini akhirnya Kaioshin mengantar mereka untuk menuju kediaman Zeno. Akhirnya Goku sampai di kediaman Zeno. Di sini Goku bertemu dengan seorang Daishinkan. Nah, Daishinkan ini adalah ayah dari para malaikat. Daishinkan ini juga kekuatannya lebih hebat daripada Whis. Di sini si Goku sangat takjub. Ternyata di alam semesta ini sangat luas. Nah, tak lama kemudian si Daishin. Nah, di sini akhirnya si Zeno memaklumi, "Oke, kalau masalahmu sudah selesai, bawakan aku teman seperti yang kau janjikan tersebut." Begitu kata Zeno. Di sini Zeno juga memberikan sebuah alat yang dimana kalau si Goku memijit tombol tersebut, Zeno akan datang kapan saja sesuai yang dikehendaki oleh Goku. Tak lama setelah itu, akhirnya Goku pamit kepada Zeno. Nah, di sini akhirnya Goku kembali ke planet Berus dan menceritakan apa yang terjadi terhadap Berus. Di sini juga mereka memanggil dengan panggilan dekat, yaitu si Zeno memanggil Son Goku dengan sebutan Goku dan Goku memanggil Zeno dengan sebutan Zenchan atau bocah dari segalanya. Zenchanいいやつじゃんか。Oke teman-teman, hari yang dinanti akhirnya tiba. Di sini Bulma akhirnya berhasil memperbaiki mesin waktu dan di sini mereka bersiap akan pergi ke masa depan untuk bertarung menghadapi si Black Goku ini. Oke teman-teman, untuk alur cerita Dragon Ball Super kali ini saya cukupkan sampai dengan sekian. Nanti saya akan bahas nih siapa itu Black dan bagaimana timeline yang terjadi nih di Black Goku ini. Oke, untuk kali ini terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada semua yang telah membangun channel ini. Tetap jaga kesehatan semua. Semoga kalian semua sehat selalu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye-bye.